Kan kasus Mbah Tupon ini kan lagi rame ya kan, terus kemudian dari pelaku yang mengembalikan sertifikat ini sudah dilaporkan ke kepolisian, ke Polda Jogja ya. Nah, kategori ini apakah masuk pidana? Nah, apa yang kemudian seharusnya hak hukum Mbah Tupon yang harus dilindungi oleh hukum tuh gimana tuh Bang? Jadi Pak Jody, hal begini pernah terjadi, pernah saya alami. Yang pertama, ya kita kan selamatkan dulu aset kita. Ya. Bagaimana caranya? Cara yang dilakukan Mbah Tupon itu adalah langsung membuka laporan polisi. Oke. Pasal 263, pemalsuan dokumen. Ya. Begitu sudah ada laporan polisi, nanti itu buat gugatan 165 dirugikan. Ya. Begitu daftar gugatan, filenya ini dibawa ke BPN, bagian sengketa. Oke. Dikasih ke bagian sengketa supaya nanti SKPT tidak dikeluarin. SKPT, surat keterangan tanah, Ya. bahwa tidak bermasalah. Langsung dikasih ke KPKNL bahwa ini tanah dalam sengketa. Yang penting lelang jangan jalanin dulu, gitu Pak Jody. Jadi Mbah Tupon itu lakukan aja dulu itu. Yang penting rumah itu tidak balik nama. Atau yang kedua, dia ke PT Tun membatalkan sertifikat tadi. Sertifikatnya. Iya. Yang dibalik nama Iya. itu. Oke. Tapi kan proses itu nggak lama kan. Tentukan ini cepat. Betul. Bagaimana supaya rumah itu tidak dilelang. Bila mana nanti kita sampaikan, nanti akan pertimbangan dari pejabat lelang, apakah lelang ini dilanjutkan atau tidak. Tapi memang dasarnya benar. Kita kasih bukti kan, biar bagaimanapun kalau kita benar, ya berani dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santri Lawyer Sultan TV. Jelajahi hukum bersama santri. Hari ini di sebelah kiri saya ada seorang pengacara dan akademisi, yaitu Bang Jericho Hutapea. Apa kabar Bang? Baik Pak Jody, Sehat ya? senang bertemu Pak Jody. Alhamdulillah. Jadi sejak lama saya mau mengundang beliau untuk berbagi wawasannya di podcast Santri Lawyer, dan alhamdulillah beliau menyempatkan hari ini datang ke sini di momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei ya. Saya ucapkan juga untuk para buruh memperingati Hari Buruh Internasional. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang lagi viral di Jawa, Bantul tepatnya, yaitu kasus Mbah Tupon. Jadi beliau ini, Mbah Tupon ini sangat menggugah hati saya gitu untuk membahas kasus ini lebih dalam terkait sertifikat hak miliknya yang diagunkan ke bank dan kemudian dibalikan nama ya tanpa sepengetahuan Mbah Tupon begitu. Iya. Dan ini lagi ramai ya kan, orang-orang memberikan petisi untuk membantu Mbah Tupon. Nah, tepat kita membahas isu ini bersama ahlinya tentunya ya, Bang Jericho Hutapea. Oke Bang, saya ingin bertanya dulu ke Abang nih, aktivitas Abang ini kan sebagai pengacara dan akademisi. Boleh diceritakan dong Bang, akademisinya Abang di mana Bang? Baik, terima kasih Pak Jody. Ini suatu kehormatan saya diundang ke podcast Santri Lawyer. Jadi perkenalkan ya, saya ini Jericho ya, orang Batak. Lahir dari Medan. Sehari-hari saya sebagai dosen ya di Uprida, kampus unggul, kampus baik di ibu kota ini. Di Jakbar ya itu ya? Iya, di Tanjung Duren. Nanti juga kalau ada anak bapak saudara yang mau kuliah di sana boleh. Siap. Dan selain itu juga saya buka kantor pengacara. Rekanan dari Astra Sedaya Finance. Nanti di sana saya memberikan surat somasi, melakukan gugatan, dan juga saya akan buka LP, laporan polisi.
terkait fidusia pasal 36. Dan memang kalau kita lihat, ya ini oknumnya, tapi oknum kita punya banyak yang menggelapkan mobil dengan sengaja. Jadi disitulah kehadiran kita untuk mengedukasi konsumen-konsumen itu supaya mobil-mobil yang sedang leasing tidak digadaikan. Alangkah baiknya kalau memang dia tidak sanggup, menyerahkan sukarela dengan pihak finance. Ya. Karena dengan melakukan seperti itu, debitur juga rugi, apalagi pihak finance. Itulah sehari-hari kegiatan saya, Pak Jody. Oke. Ini kan abang dari Medan ya, Batak Iya. sana. Asumsi yang mungkin asumsi saya nih, bang ya, bahwa orang Medan itu kebanyakannya jadi lawyer dan sarjana hukum gitu, bang. Itu kenapa, bang? Alasan abang nih. Kalau Iya. abang pribadi, kenapa, bang? Abang memilih dari gelarnya kan SE, SH, MH, bahkan mau jadi magister Manajemen. Iya, Nah, lagi itu buat kan, tesis apalagi sekarang. dua nih, Iya. ekonomi dan hukum. Iya. Itu kenapa, bang? Apa yang membuat abang terdorong untuk menjadi seorang lawyer dan masuk jadi sarjana hukum? Ya, pada hakikatnya kan ekonomi dan hukum itu kan seteli tiga uang. Jadi kalau kita mau memajukan ekonomi, hukumnya juga harus kita perhatikan. Dalam artian jangka panjang ya. Kalau kita lihat negara-negara maju, hukumnya itu bagus. Sebagai contoh Singapura, semua diatur. Dengan teraturnya di sana, orang-orang akan bahagia. Betul. Orang-orang bahagia itu kan akan cenderung bisa aktualisasi diri untuk yang lebih baik. Jadi kembali lagi pertanyaan bagus nih Pak Jody, kenapa orang Batak itu banyak pengacara? Ya mungkin satu. Boleh dibilang di orang Batak itu kan ada Dalian Natulu ya. Dalian Natulu itu kita harus hormat satu marga, hormat. Yang kedua, kita harus sayang sama saudara perempuan kita. Iya. Dan satu lagi, kita harus patuh terhadap keluarga dari perempuan kita. Artinya apa? Dari kecil itu tatanan hukum itu sudah ada. Mungkin ya pendapat saya, salah satu dari sana karena sudah diajari yang tiga tadi, makanya dia tahu posisi saya, apakah saya sebagai parburu sebagai putri, apakah sebagai paran atau anak, atau sebagai raja. Raja itu adalah identik dari keluarga dari mama kita. Itu kita anggap raja yang nggak bisa kita berselisih paham dengan apapun, dengan dalil apapun, dengan keluarga dari mama kita atau istri kita, bahwa itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Kira-kira gitu Bang Jody, pendapat saya. Jadi memang sudah terbangun semacam kebudayaan hukumnya ya di sana ya? Iya. Lebih baik kita salah sama orang tua daripada salah sama keluarga dari mama kita. Karena kalau salah sama orang tua masih bisa dimaafkan. Kalau salah sama keluarga istri atau keluarga mama kita, kalau kita memohon maaf harus bawa makanan. Nggak bisa sembarangan minta maaf. Kalau sama orang tua boleh. Mungkin tatanan-tatanan di sana orang jadi ada yang mau jadi lawyer, jadi pengacara. Itu pendapat saya. Luar biasa nih, jadi tahu saya jawabannya ya. Bahwa dari hukum adatnya itu tadi. Iya. Ya. Apa bang namanya tadi? Dalian Natulu. Dalian Natulu. Artinya ada 3 tungku. Itu akan bolak-balik. Hari ini Bapak sebagai parburu atau putri, besok juga jadi paranak. Dia akan gantian dia. Nggak selamanya sebagai raja, nggak selamanya. Kita kan kadang-kadang punya saudara perempuan. Saudara perempuan kita terhadap suaminya, kita rajanya. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Ya. Hari ini kita raja, besok jadi pembantu dalam hal pesta ya. Jadi kita bersikap baik sama keluarga, terutama keluarga mama kita. Ya. Tentu juga semua harus baik, Betul. tetapi harus lebih baik terhadap keluarga dari mama kita, karena itu dianggap sebagai raja atau Tuhan yang kita lihat. Kira-kira gitu Pak Jody. Mantap ini. Lugas sekali jawabannya. Kalau kantor hukum abang di mana bang? Boleh di-spill lah. Iya, kantor hukum saya di Kapembal 25 nomor 18. Di sana saya belajar hukum, menerima tamu, dan malam-malamnya membuat gugatan atau posita atau petitum, atau membalas surat-surat somasi. Kan saya somasi, ada jawaban somasi.
Kadang-kadang juga saya buat gugatan di situ supaya nanti dalam hal mendaftarkan posita atau petitum yang saya buat dasar hukumnya kuat gitu Pak Jody. Jadi kalau ada yang mau berkunjung persis dekat kantor Millennium, Hotel Millennium. Hotel Millennium. Dari Hotel Millennium kurang-kurang 70 meter lah di pinggir jalan, di situ kantor saya. Luar biasa tuh guys. Nama kantornya Bang? Jericho Hutapea and Partners. Wah, luar biasa tuh. Itu. Jadi spesifikasinya Abang ke bidang apa nih Bang? Yang saya sebenarnya hampir semua yang di kantor saya ada. Ya, walaupun perceraian saya nggak suka, tetapi kalau dua-dua mau sama cerai ya saya urus. Tapi kalau salah satu saya nggak mau. Tapi yang sering saya urus adalah kasus lelang. Nah, Lelang ini. yang saya lelang, bagaimana lelang itu supaya sesuai dengan prosedur. Dan yang kedua tentu masalah undang-undang fidusia. Ya, undang-undang fidusia pasal 36 itu yang hari-hari karena kantor saya rekanan dengan PT Astra Sedaya Finance. Jadi saya kirim somasi ke debitur-debitur yang nakal. Saya ajukan mediasi. Kalau memang tidak ada, ya saya buka laporan polisi, kira-kira gitu Pak Jody. Siap. Nah ini terkait spesifikasi beliau nih kan soal lelang nih. Iya. Kembali ke topik nih Bang. Iya. Rame kan nih Bang Tupon kan? Iya. Yang sertifikatnya dibalik namakan tanpa sepengetahuan dan kemudian diagunkan dan dilelang. Iya. Pertanyaan pertama nih, dalam konteks kasus seperti Mbah Tupon ini, apa dasar hukum terkait kepemilikan tanah, ya kan? Dan bagaimana prosedur yang sah untuk melakukan pemecahan atau balik nama sertifikat? Baik Pak Jody, terima kasih ya atas pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus ini. Pada intinya Pak Jody, untuk balik nama sertifikat itu dibagi 3 ya. Yang pertama kan yang biasa jual beli, si A jual ke si B. Yang kedua ada namanya akte waris. Jadi orang tua punya anak, diwariskan ke anaknya. Itu kalau dua meninggal. Tapi kalau satu meninggal, namanya APHB, akta pembagian harta bersama. Dengan 3 metode lagi lah untuk balik nama. Salah satu yang lain adalah dengan risalah lelang. Jadi lelang itu bisa balik nama dari si A dengan si B. Itu Pak Jody. Jadi balik nama itu ada 4 medianya. Tetapi yang kita bahas sekarang itu adalah yang nomor 4. Dengan apa? Dengan lelang KPKNL melalui risalah lelang. Gitu Pak Jody. Nah, ini kan kasus Mbah Tupon ini kan lagi ramai, ya kan? Terus kemudian dari pelaku yang mengembalikan sertifikat ini sudah dilaporkan ke kepolisian, ke Polda Jogja ya. Nah, kategori ini apakah masuk pidana? Nah, apa yang kemudian seharusnya hak hukum Mbah Tupon yang harus dilindungi oleh hukum tuh gimana tuh Bang? Baik Pak Jody, terima kasih. Jadi Pak Jody, hal begini pernah terjadi, pernah saya alami. Yang pertama, ya kita kan selamatkan dulu aset kita. Ya. Bagaimana caranya? Cara yang dilakukan Mbah Tupon itu adalah langsung membuka laporan polisi. Oke. Pasal 263, pemalsuan dokumen. Ya. Begitu sudah ada laporan polisi, nanti itu buat gugatan 165 dirugikan. Ya. Begitu daftar gugatan, filenya ini dibawa ke BPN, bagian sengketa. Oke. Dikasih ke bagian sengketa supaya nanti SKPT tidak dikeluarin. SKPT, surat keterangan tanah, Ya. bahwa tidak bermasalah. Langsung dikasih ke KPKNL bahwa ini tanah dalam sengketa. Yang penting lelang jangan jalanin dulu. Karena pihak KPKNL kan itu menjalankan perintah undang-undang. Betul. Dia nggak ada salah. Jadi waktu saya dulu pernah kasus begini, begitu saya buka LP, saya daftar gugatan, saya kasih ke CC-in ke BPN, kepala BPN, saya langsung kasih ke KPKNL. Saya ceritakan kronologisnya. KPKNL nggak berani lelang karena SKPT-nya nggak ada. Syarat lelang itu kan wajib ada SKT-nya, surat keterangan tanah, bahwa tanah itu clear, tidak bermasalah.
Gitu Pak Jody. Jadi Mbah Tupon itu lakukan aja dulu itu. Yang penting rumah itu tidak balik nama. Atau yang kedua, dia ke PT Tun membatalkan sertifikat tadi. Sertifikatnya. Iya. Yang dibalik nama itu. Iya. Tapi kan proses itu nggak lama kan. Tentukan ini cepat. Bagaimana supaya rumah itu tidak dilelang. Bila mana nanti kita sampaikan, nanti akan pertimbangan dari pejabat lelang, apakah lelang ini dilanjutkan atau tidak. Dan kemarin Pak, di salah satu BPN, bagian sengketa, dia langsung memanggil para pihak. Langsung dipanggil para pihak, dan lelangnya nggak jalanin. Karena surat keterangan tanah dia nggak berani keluarkan. Pak, ini selesaikan dulu masalah Bapak dengan pemilik lama. Ini ada bukti lapor gugatannya, ini ada bukti lapor polisinya. Jadi lelang nggak jalan. Kita kan punya waktu dulu Pak. Tapi memang dasarnya benar. Kita kasih bukti kan, biar bagaimanapun kalau kita benar ya berani dong. Gitu Pak Jody. Menarik nih. Dari berita yang terbaru bahwa Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid, iya, itu katanya sertifikat si Mbah Tupon ini diblokir dulu di BPN. Biar itu prosedur untuk mengajukan pemblokiran SHM itu kayak gimana ya Pak? Pada nanti gini Pak, kalau sudah di bank, biasanya kan sudah dipasang tanggungan. Di atas tanggungan kan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diblokir. Tetapi diblokir secara lisan ya boleh-boleh saja, karena kan udah ada tanggungan, ngapain lagi. Tetapi Pak Menteri niatnya sudah baik Pak Yusron, jadi supaya nanti amanin dulu, diblokir dulu. Tetapi kalau secara hukum, ya kalau kayak gitu Pak, nggak ada kepastian hukum, nggak boleh diblokir secara kepastian hukum. Tetapi diblokir secara lisan itu hal yang baik. Kalau nanti contohnya Pak sesuai prosedur bisa diblokir, kan nggak ada kepastian. Tapi Pak Menteri ngomong begitu supaya diblokir dulu secara lisan, akan menjadi pertimbangan para pihak. Begitu. Ke pertanyaan selanjutnya, ini kan si sertifikat Mbah Tupon ini rencananya ingin dipecahkan ya menjadi 4 bagian, 3 untuk anaknya kalau nggak salah nih. Yang pertama buat Mbah Tupon, yang ketiga untuk anaknya, diserahkan ke kerabatnya yang menjabat sebagai anggota legislatif ya. Nah, itu kan pas diserahkannya tidak ada perjanjian tertulis, dan kemudian ya pada faktanya sekarang ini gitu kan. Nah, apa sih yang bisa kita pahami, jangan sampai hak-hak sertifikat kita ini bisa dimainkan oleh para mafia tanah nih. Nah, ini edukasi dari Bapak dosen nih, gimana nih Pak? Iya. Jadi Pak, sebenarnya begini ya, niat Mbak Tupon tadi itu benar. Nanti mana tahu dia di kemudian hari dipanggil Tuhan, anak-anaknya kan tidak pada selisih paham, langsung dibagi, mungkin niatnya benar. Jadi Pak, seharusnya begini Pak, dalam hal mau balik nama, carilah notaris yang benar-benar notaris takut akan Tuhan lah, atau takut sama peraturan. Dan pada umumnya si notaris boleh dibilang baik pada umumnya, tapi oknum ya ada aja sih oknum. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, cari notaris yang berkompeten, yang mempunyai integritas yang tinggi. Itu, dan libatkan perangkat desa. Karena perangkat desa itu kan membantu atau melayani warganya. Dengan yang 2 tadi ditambah melibatkan keluarga, insya Allah tidak akan ada masalah. Kuat, udah kuat. Karena kan membohongi 1 orang bisa. Belum tentu kita bisa membohongin orang banyak berkali-kali, belum tentu bisa. Itu kan quote Pak. Jadi caranya itu tadi, melibatkan RT, mencari notaris yang capable. Nanti dengan hal-hal itu kecil kemungkinan terjadi, kecil kemungkinan. Begitu Pak. Nah, dari berita yang saya baca Pak, bahwa Mbah Tupon ini kan saat menandatangani perjanjian itu, Mbah Tupon nggak bisa baca kan. Nah, terus kemudian artinya beliau ini memiliki keterbatasan secara literasi gitu kan. Nah, apakah ini ketika Mbah Tupon menandatangani bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau penyalahgunaan wewenang? Itu gimana tuh Pak?
Itu. Ini menarik ini. Pak Jody, terima Oke, kasih. Ini ya. penjelasannya gini Pak Jody. Baik lagi pasal 120 ya. Ya. Kan sepakat. Cakap. Iya, Nah, cakap itu itu gimana kan, tuh Pak? Masalah kalau cakap tidak itu. cakap, batal demi hukum kan Pak. Oke. Sepakat dan cakap itu batal demi hukum. Sejauh mana bisa batal demi hukum Pak? Ya nanti akan dibuktikan, dipanggil saksi-saksi, apakah dia bisa baca. Kan orang nggak bisa baca itu kan nggak tiba-tiba hari itu bisa baca, nggak bisa kan Pak. Tapi balik lagi Pak, ini supaya berimbang nih Pak. Apakah Mbah Tupon ini terima duit pembayaran? Oke. Kan nggak bisa baca pun dia Pak. Kalau terima pembayaran dengan sempurna, kalau contohnya jual beli, ini berbanding kan. Ya, kalau dia terima contohnya dia jual 2 miliar, nggak bisa baca, terima duit 2 miliar. Kan yang jadi objek permasalahan itu adalah benar nggak jual belinya. Kalau nggak benar prosesnya, tapi benar jual belinya, kemungkinan akan ngikut dari benar. Dia terima duit kan kayak gitu. Sebagai contoh saya jual rumah 1 miliar, ya kan, saya tanda tangan nggak depan notaris, tapi benar saya terima duit, saya nggak bisa sangkal dong. Orang saya terima duitnya kan. Oke, beban pembuktiannya di situ. Di situ nanti. Jadi saya nggak bisa baca. Kan uang 2 miliar kan nggak sedikit Pak Jody. Betul. Tinggal dicek ke rekeningnya. Jadi yang tadi cakap sama sepakat batal demi hukum. Sepakat tapi nggak cakap batal demi hukum. Ya. Gitu Pak. Nah, sertifikat yang telah berpindah tangan tersebut kan kemudian diagunkan di bank dan kini akan dilelang. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi keabsahan, ya kan, kepemilikan tanah sebelum menerima sebagai agunan? Tanya dulu kan ke si Mbah Tupon ya kan, itu gimana tuh prosedurnya Pak? Jadi Pak, jadi kalau kita sebagai orang bank, saya di bank berkarir 19 tahun. Saya terakhir pensiun area manajer pensiun dini. Iya. Saya sebagai orang bank mempunyai kewajiban memverifikasi baik secara surat maupun secara faktual di lapangan. Apalagi Pak, kalau contohnya si Ani Pak, jual belinya masih di bawah 6 bulan. Saya akan tanya penjualnya ini kalau di bawah 6 bulan. Kalau contohnya APHB atau waris masih 2 tahun, di bawah 2 tahun, saya akan tanya, benar nggak orang tuanya udah meninggal? Namanya cek lingkungan sekitar Pak. Kita harus cek apakah yang di surat-surat ini sudah sesuai dengan di lapangan. Bagaimana caranya? Tanya samping kanan kiri rumah, atau tanya RT, dia kan tahu ceritanya. Iya, karena gini Pak Jody, semua orang baik kalau udah mau. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi kalau kita sebagai orang bank, kalau tadi AJB-nya masih di bawah 6 bulan, saya akan tanya, Pak benar nggak Bapak ini sebagai orang bank? Harus diverifikasi faktual antara surat-surat dengan di lapangan, apakah sudah sesuai SOP yang berlaku. Yang terakhir, sekarang di situ kan ada namanya BPAJ, berita acara pemeriksaan jaminan. Siapa penghuninya? Kalau saya baca-baca di sini kan penghuninya Mbah Tupon kan, masih dia yang tempati. Harusnya nggak terjadi kalau pihak banknya, kok ini udah dijual, kenapa Bapak? Iya, Mbah Tuponnya masih ini. Dia kan tanya, Pak, Bapak udah jual, ini buktinya. Iya. Kan waktu kita memverifikasi, kita kan bawa sertifikat. Kita verifikasi, kan kita lihat gambar situasi. Berapa luasnya, berapa lebar, berapa panjang. Kan di halaman belakang kan ada Pak. Iya. Jadi ya apakah ini memang suatu kesengajaan antara ada permainan, saya nggak berani ngomong. Tetapi waktu saya di bank ini nggak akan terjadi. Sepanjang yang jadi masalah kalau yang nempat itu nggak Mbah Tupon, Mbah itu. Kalau yang lain ya kita mau nanya siapa. Betul. Bapak nempati rumah. Iya. Siapa milik sekarang? Saya. Ini udah beda nama. Kayak gitu. Di posisi Mbah Tupon ini kan dia tidak bisa baca, artinya ada asas fiksi hukum itu kan. Iya. Orang dianggap tahu tentang hukum. Nah masalahnya ini nggak bisa baca. Dan kemudian hak-hak dia dirugikan sekarang. Nah, kalau di posisi kita sebagai Mbah Tupon ini, apa yang bisa kita tempuh? Apakah perdatanya dulu, apakah pidananya dulu? Ini gimana tuh prosedurnya Pak? Biar dia ini selamat nih. Ya sebenarnya gini Pak, yang saya alami dulu Pak, kalau kita maunya orang pidananya dulu,
maunya orang PN perdatanya dulu, maunya PN pidanya dulu, maunya orang ini perdatanya dulu. Kalau saran saya dua-duanya aja Pak, dua-duanya aja. Jadi kembali lagi tadi yang saya bilang, bagaimana supaya rumahnya tidak dilelang dulu. Artinya suratnya miliknya orang lain, tapi sepanjang jaminan masih dia miliki, kita masih punya bergening. Jangan mau pindah, Pak Tufan, jangan mau pindah, apapun ceritanya. Mau ditulis di situ ada tanah ini dalam sengketa. Oh, jadi yang saya sekarang urus ditulis di situ, dijual. Nama orang banknya ditulis, tapi nggak sebut banknya. Ditulis buka kurung, pemilik. Saya telepon, dari mana pemilik? Mana? Dari mana? Oh, kami udah lelang. Pakai risalah lelang. Oh, belum balik nama kan? Sertifikatnya kan masih nama si A, saya bilang begitu. Oh, itu kan masih proses. Sepanjang sertifikatnya nama si A, masih milik si A. Kalau mau, rubahnya namanya lewat lelang. Jadi Pak Jody, memang lelang ini sebenarnya ya barang seksi lah, barang seksi lah. Di sana apakah ada mafia lelang? Ya ada. Apakah orang banknya ada yang bermain? Ada juga. Yang penting kan bagaimana nih supaya kredit macet segera beres. Nah, jadi apakah ada debitur nakal? Ada juga. Jadi nanti perlu direvisi itu, atau legislator kita ya. Undang-undang hak tanggungan itu ya, nomor 4 tahun 96, khususnya pasal 6 itu. Supaya nanti ada kepastian hukum. Biar tidak bersebelah. Iya, biar nggak bersebelah, nggak ada kepastian hukum. Karena gini Pak, nanti boleh kita bahas lagi, Undang-Undang hak tanggungan nomor 4 tahun 96, ya, pelaksananya PMK, Peraturan Menteri Keuangan, kan di bawahnya. Kan di bawah Pak. Begitu trouble kemana? Begitu masalah. Kalau mau Pak, undang-undang dibuat terus undang-undang. Nah, coba Bapak lihat nih. Dengan keadaan sekarang, orang bank lelang, sukses rate-nya paling jago 2%. Artinya dia lelang 100, paling laku 2, beres 2. Berarti gagal dong. Kan kalau kita bilang sukses rate itu kan dia 70. Iya. Kita kerjakan 10, 100, sukses 70 itu kan bagus. Jadi itu nanti dikaji, supaya nanti ada kepastian hukum. Itu tesis saya. Dengan ada kepastian hukum itu apa manfaatnya? Yang satu, orang akan lebih gampang untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Akan dipermudah karena pasti hukum, kepastian. Yang kedua, begitu bermasalah, untuk cari terakhir jalan solusi cepat. Yang terakhir, ini yang kita idam-idamkan. Seperti Malaysia, Singapura. Di sana suku bunga murah. Di Indonesia masih 9, 10, 15 ada, 18 ada. Di sana itu 7, bahkan ada 5%. Sangat jauh kan, ngelipat ya. Kalau ngelipat aja, kalau selisih 1, 2 itu wajar lah. Itu, tapi kalau selisih lipat, perlu kita analisa kenapa. Nah, ngelipat gitu Pak Jody. Nah, ini menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan hukum Pak Zeriko ya terkait proses balik nama sertifikatnya Mbah Tupon ini yang dilakukan oleh notaris dan BPN. Nah, kalau bisa kita temukan ada unsur kelalaian dan kesengajaan dari pihak notaris dan BPN. Karena memang banyak Pak masyarakat sekarang itu kesulitan untuk gimana sih caranya balik nama sertifikat yang aman gitu kan. Itu gimana tuh Pak? Jadi Pak, memang ini oknum ya. Oknum ya. Jadi yang datang itu Pak figur Pak, figur. Si A suaminya si B. Iya. Si A ini suaminya di luar kota atau di mana? Yang dia bawa yang mirip-mirip dengan suaminya. Maksud figur ini bisa difiksikan begitu? Iya. Wow. Dan itu pernah terjadi. Yang datang figur, bukan suaminya aslinya. Tapi kan mirip-mirip. Sekarang saya tanya Pak, apakah bisa kita pastikan 100% sama dengan KTP? Sekarang itu kan Pak, sudah ada lah alat canggih.
memastikan KTP-nya itu benar atau palsu. Ada. Kita masukin langsung nongol semua. Tapi apakah yang di KTP ini sama dengan si A? Dia nggak bisa. Kita pakai manual. Oh, artinya si pihak notarisnya bodo amat lah. Gimana tuh? Memang di kode etiknya begitu. Dia tidak punya kewajiban memastikan itu benar apa tidak. Untuk memverifikasi itu, dia ya apa yang ada di meja dia dianggap udah benar. Tapi ada juga notaris, banyak notaris yang baik, semua dicek. Yang memiliki integritas. Iya banyak. Kadang-kadang melebihi dari audit dia. Semua dicek. Kok KTP-nya beda? Oh saya nggak mau PM1 katanya. Iya. Tanggal lahirnya beda PM1. Dia nggak mau ambil risiko dia. Banyak, lebih banyak yang baik-baik setelah notaris lah. Tapi kalau kita bicara oknum ya 1-2 ya saya pikir ya ini tugas negara lah nanti. Itu prosedurnya kan administrasinya dulu dicek nih, apa dia datangin, misalkan kalau kedua belah pihak suami istri datangin notarisnya dulu. Itu prosedur yang baik itu kayak gimana tuh Pak? Ya. Untuk prosedur balik nama sertifikat tuh. Kalau balik nama itu Pak yang ada itu ya. Setelah kita terima berkas, waktu saya di bank, kalau ada balik nama mencurigakan, saya akan surati ke kelurahan atau ke RT. Benar gak itu dia yang punya rumah? Oke. Yang punya rumah Pak ya. Kalau yang pembeli, debitur kan tugasnya bank itu. Kita tanya, oh banyak Pak begituan figur yang datang. Sebagai contoh Pak, kan AJB itu Pak, kan nggak langsung hari juga AJB-nya. Iya. Sekarang ini Pak, proses AJB itu yang pernah saya alami kasus begini Pak. Hari ini, besok kita kan mau AJB. Hari ini bayar pajak, tanda tangan di bank, cair kredit 10 miliar. Hari yang sama dia blokir di BPN. Saya blokir. Begitu sudah selesai AJB, besoknya datang orang bank sama notaris ke BPN mau balik nama. Oh nggak bisa. Ini sertifikat diblokir. Nah itu. Tapi itu dulu, zaman sekarang udah canggih. Karena sekarang SKP itu online semua kan. Kalau dulu di bawah tahun 2010 masih banyak mafianya. Kalau sekarang kecil kemungkinan lah. Waktu Pak Menteri, Pak AHY ya, banyak terobosan untuk memalsukan itu kecil kemungkinan. Terkecuali ya oknumnya itu ya ada main ya. Tapi secara umum Pak AHY ya banyak keberagamannya itu. Iya bagus, cukup bagus. Langsung saya kan ke BPN Bekasi langsung bagus bersih. Yang masyarakat dirugikan kayak batu pon ini kalau zaman. Oh ya luar biasa. Ya saya sih bukan subjektivitas ya bukan. Ini cerita di lapangan saya. Kayak gitu Pak. Jadi itu tadi secara umum sih BPN udah transparan secara umum. Udah bagus lah. Bandingin tahun 2007 itu kan belum online. Kalau sekarang kan semua online. Susah untuk dipalsukan. Kalau dirasa melihat notarisnya bermain gitu Pak. Itu gimana prosedur kita untuk nah itu sih Pak sebenarnya sih notaris kita ini sudah cukup baik. Ada namanya MPD ya, Majelis Pengawas Daerah, ada MKD, Majelis Kehormatan Daerah sudah cukup baik ya. Tapi namanya manusia Pak, kalau 1 dari 1000, 1 dari 2000 ada yang lain. Tapi sekarang ini kemungkinan di BPN-nya itu kan sudah sangat ketat ya. Kalaupun itu ada ya debitur, notaris, BPN kan nggak gampang 3 orang bermain. Jadi maksud saya sih Pak, kalau untuk sekarang ini setelah semua online sangat kecil kemungkinan, sangat kecil. Tapi kalau tadi figur banyak, masih bisa figurnya kan kita nggak bisa verifikasi. Betul. Kayak Pak Jody yang mirip-mirip Pak Jody ya bisa dicari Pak. Yang mirip kan? Iya. Kayak gitu. Oke. Ini sebelum ditutup ya, pertanyaan sekarang kan dia oknum-oknum itu udah dilaporkan sama Mbah Tupon ke Polda kan, dan sertifikat hak miliknya itu udah diblokir. Itu bagaimana
Pak Jericho memandang itu proses yang ditempuh oleh Batu Pon ini? Ya, saya pikir Batu Pon itu sudah benar. Ya, di satu sisi kan istilahnya siapa sih orang yang mau kehilangan? Nggak ada orang mau kehilangan, apalagi dengan cara begini. Jadi nanti Batu Pon mana tahu nanti saya bersedia menjadi pengacaranya. Wah, luar biasa tuh guys. Ya, karena memang ini oknum ya, ini oknum dengan seluas tanah seperti itu dirugikan karena nggak bisa baca. Ya, tapi karena ini sudah dilaporkan di Polda Jogja, ya saya nggak bisa intervensi. Biarlah proses hukum. Betul. Biarlah proses hukum yang berjalan, kita hormati. Ya, kita kan apa presumption of innocence kan, aja perbuatan tak bersalah. Tetapi Pak, pesan saya satu, dengan dalil apapun, rumah tetap ditempati. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Masalahnya dia sekarang lagi diamanin di rumah yang lain itu. Batu Pon. Enggak, kalau itu langsung ke BPSK ya, biar cepat. Jadi istilahnya jangan mau, tetap rumah itu ditempati. Nah, itu menandakan bahwa kita benar. Apapun ceritanya, itu pesan saya, Pak Jody. Kurang lebih begitu. Jadi kita tetap menempati rumah, koordinasi dengan RT, dengan RW dengan baik, dengan lingkungan sekitar. Karena kita lawan itu adalah oknum-oknum mafia tanah. Yang kita lawan itu adalah orang-orang jahat. Betul. Jadi kita tidak bisa lawan dengan biasa-biasa, tidak bisa. Jadi Batu Pon, saya prihatin dengan kasus ini. Semoga nanti tidak terjadi di kemudian hari. Ya Pak ya, Pak Jody. Itulah pesan saya Pak Jody. Terakhir nih Bang, ini mungkin bisa ke depan kita konsisten nih Bang, menyuarakan kasus-kasus mafia tanah yang kayak gini nih Bang. Menarik ini Bang. Biar nanti para korban-korban serupa Batu Pon bisa kita advokasi ke depan. Ya, mafia tanah itu banyak. Mafia. Pokoknya gini Pak, kalau contohnya harga nggak sesuai dengan harga pasar, setengah harga Pak, curiga aja dulu. Kan pasti banyak gitu kafling-kafling. Ya. Baru yang kedua ini Pak, ini sebenarnya ini dilema juga Pak. Kita pengen rumah, rumahnya belum dibangun, masih digambar, suratnya juga belum ada sama sekali, masih induk, belum dipecah. Dia juga belum bayar sama yang punya. Kadang-kadang masalahnya ini. Developer pinjam uang ke bank, minta uang dari kita. Tanah nggak dapat, rumah nggak dapat. Nanti mungkin ada saatnya nanti legislator kita akan buat undang-undang. Betul, yang tadi dibicarakan. Akan buat undang-undang, kita kan butuh rumah. Betul. Tetapi juga developer juga kan harus butuh uang untuk belum cuttingnya, belum surat-suratnya. Tapi dibuatlah nanti regulasi supaya nanti pihak bank nggak dirugikan, pihak debitur nggak dirugikan oleh pengembang-pengembang nakal ini. Biar bagaimanapun sebenarnya, biar ini jadi, ini contohnya bagus. Cuma sistem hukumnya nggak mendukung. Sistem hukumnya gimana sih Pak? Kita udah suruh nyicil, rumah belum ada. Betul. Tapi dikasih dia kan kelonggaran kan, harga lebih murah. Niat baik nggak niatnya? Baik, tapi tinggal nanti yang di Senayan dibuatlah payung hukum. Betul. Dengan 270 juta lebih, ya kan? Ini kan butuh rumah, butuh apa. Jadi untuk kepastian hukum ke depan, ya saya pikir sih Pak, dengan adanya nanti kasus Batu Pon ini, semoga nanti ini yang pertama dan ini yang terakhir. Betul. Gitu Pak Jody, dari saya. Jadi terakhir closing dari Pak Jericho ini, memberikan edukasi lah untuk masyarakat agar waspada dan tetap memahami hak hukumnya agar tidak terjadi seperti kasus ini. Gimana Pak? Terakhir closing statement. Jadi semua kita ini kan pengen punya rumah. Betul. Ya, tetapi hati-hati dalam memilih, baik itu developer, baik itu pun pengembang-pengembang pribadi. Karena apa? Begitu bermasalah, untuk mencari solusinya belum tentu ada. Itulah pendapat dari saya.
carilah nanti pengembang-pengembang yang punya kredibilitas, yang sudah teruji. Ya. Itulah kata penutup dari saya. Gitu Pak Jody. Luar biasa. Terima kasih nih Pak Jericho Hutapea telah bersedia datang ke podcast Santri Lawyer, memberikan ulasan, memberikan edukasi hukum terkait kasus yang terjadi ini. Iya, khususnya Pak Jody. kasus Mbah Tupon ya. Semoga ke depan Bang Jericho bersedia lagi ke sini, kita bahas kasus-kasus yang lagi rame dan berkaitan dengan kemampuannya Bang Jericho ya. Iya. Oke, saya doakan Bang Jericho tetap sehat selalu, semangat selalu menjadi akademisi dan lawyer, gitu ya. Dan jangan lupa saksikan terus program khusus podcast Santri Lawyer di Sultan TV. Jelajahi hukum bersama santri. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya dan juga dari Bang Jericho. Iya. Sehat selalu Bang. Ya, makasih Pak Jody. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share.